Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang hasil kebudayaan pada masyarakat praaksara tingkat lanjut, yaitu tradisi lisan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang kata tradisi ya. Kata tradisi berasal dari bahasa Latin yaitu tradition ya, yang berarti menyampaikan atau meneruskan. Nah, menurut Kuntowijoyo, tradisi lisan adalah merupakan suatu sumber sejarah ya. Karena tradisi lisan merekam ya aktivitas masa lampau manusia ya, baik yang berkaitan dengan adat istiadat, ya keagamaan dan sebagainya. Nah, Tradisi lisan ini tergabung atau terangkum di dalam apa yang disebut dengan folklore ya. Di mana ciri-ciri folklore ini penyebaran dan pewarisannya dilakukan secara lisan ya, bersifat tradisional, di mana artinya terikat dalam bentuk dan aturan yang baku. Kemudian memiliki gaya bahasa yang suka melebih-lebihkan atau majas hiperbola ya. Menggunakan kalimat pembuka dengan kata menurut empunya cerita ya, atau menurut sahibul hayat ya. Memiliki fungsi penting dalam kehidupan bersama dalam suatu masyarakat ya. Kemudian merupakan milik bersama masyarakat pendukungnya. Nah, di mana jenis-jenis folklore itu ada 5, diantaranya mitos, legenda, dongeng, nyanyian rakyat, kemudian upacara. Yang pertama adalah mitos. Pengertian mitos artinya adalah cerita prosa rakyat yang tokohnya para dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain pada masa lampau dan dianggap benar-benar terjadi oleh yang mempunyai cerita atau oleh penganutnya ya. Nah, kemudian yang kedua ada legenda ya, dimana pengertian legenda ini adalah prosa rakyat yang dianggap oleh yang mempunyai cerita sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Bedanya dengan mitos, tokoh dalam legenda lebih bersifat duniawi ya, dimana legenda keagamaan, legenda alam gaib, legenda perorangan, dan legenda tempat atau lokasi. Contohnya misalkan seperti legenda tentang maling kundang ya. Nah, itu salah satu contoh dari legenda ya, cerita legenda. Nah, kemudian yang ketiga adalah dongeng ya. Dongeng adalah cerita fiktif atau imajinatif yang diceritakan turun temurun ya. Contoh dongeng tentang si kancil ya, dan lain-lain. Ya, itu salah satu contoh dari dongeng ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah nyanyian rakyat ya, dimana jenis folklore yang terdiri dari teks dan lagu. Dalam nyanyian rakyat, kata-kata dan lagu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Namun teks yang sama tidak selalu dinyanyikan dengan lagu yang sama. Sebaliknya, lagu yang sama sering dipakai untuk menyanyikan beberapa teks nyanyian yang berbeda. Ya, contoh nyanyian rakyat misalkan kalau kalian ingat masa kecil ya, mungkin ada yang pernah mengalami, misalkan ada nyanyian Hom Pimpah Alai Hom Gambreng ya misalkan. Nah, itu adalah salah satu contoh nyanyian rakyat ya. Itu salah satu contohnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah upacara ya, dimana upacara adalah rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan-aturan tertentu seperti adat istiadat, agama, dan kepercayaan ya. Nah, biasanya di kampung-kampung itu masih ada tradisi upacara-upacara kebudayaan ya, agama. Nah, kemudian yang berikutnya adalah upaya-upaya untuk melestarikan tradisi lisan ya. Yang pertama ada pertunjukan wayang ya. Di sini ada wayang kulit ya, wayang wong, dan wayang golek ya. Kemudian yang berikutnya ada wayang beber ya.
di mana wayang beber menggunakan media gambar yang lakon-lakonnya dilukis di atas kertas ya dengan ukuran antara 200 kali 70 cm ya. Kemudian mengambil cerita dari kisah Panji ya yang terjadi pada masa kerajaan Majapahit dan kerajaan Kediri. Kemudian ada makyong ya. Makyong adalah sejenis pertunjukan tradisi lisan yang berasal dari petani di Thailand Selatan ya. Ada banyak unsur seni dalam pementasan makyong seperti drama, tari, musik, dan mimik ya. Kemudian ada didong ya, di mana didong merupakan kesenian tradisional masyarakat Gayo ya, Provinsi Aceh ya. Unsur-unsur yang ada di dalam didong meliputi seni sastra, seni tari, dan seni suara ya. Tokoh utama dalam tradisi ini adalah Ceh ya, yang mempunyai kemampuan untuk mengubah lagu ya. Kemudian ada rebab Pariaman ya. Rebab Pariaman adalah salah satu tradisi lisan yang berasal dari Sumatera Barat ya. Kemudian ada Tanggomo ya. Tanggomo merupakan salah satu bentuk puisi tradisional dalam tradisi lisan yang berasal dari Provinsi Gorontalo ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang kesinambungan hasil budaya manusia praaksara dan manusia modern ya. Contohnya tradisi gerabah ya, di mana tradisi membuat gerabah sampai sekarang masih berlangsung ya. Banyak pengrajin-pengrajin gerabah yang masih memproduksi gerabah ya dengan tanah liat yang dibentuk lalu dipanaskan ya. Kemudian ada tradisi megalitik ya. Kemarin kita sudah bahas ya, megalitik itu zaman batu besar ya. Jadi di mana di situ ada tradisi ada menhir ya, ada sarkofagus dan sebagainya. Nah, kemudian ada tradisi penguburan ya, ada tradisi penguburan langsung ataupun penguburan tidak langsung ya. Nah, kemudian ada tradisi bercocok tanam ya. Bercocok tanam seperti contohnya suku Baduy ya, yang tidak boleh merubah kontur bentuk tanah ya sebagai media untuk bercocok tanam seperti itu ya. Sampai sekarang banyak petani-petani ya yang masih bercocok tanam sampai sekarang ya. Kalau di wilayah pedesaan ya, mereka sebagian kesehariannya menjadi petani itu dengan bercocok tanam ya, seperti itu. Itu adalah kebudayaan yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat praaksara, tapi sampai sekarang masih berlanjut atau masih dilestarikan seperti itu ya. Nah, itulah pembahasan tentang hasil kebudayaan pada masyarakat praaksara tingkat lanjut, yaitu tentang tradisi lisan ya. Sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.